menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana semua, baik-baik? Sehat-sehat semua? Yang mengalami hadirat Tuhan malam ini bisa lambaikan tangannya. Yang merasakan Tuhan hadir di sini. Amin. Bilang sebelah kiri kanan, bilang begini. Dus, lihat wajahnya, bilang begini. Wajahmu malam ini sangat menyenangkan. Ya. Puji Tuhan. Setiap orang yang ada di hadirat Tuhan pasti sangat menyenangkan. Karena Tuhan kita itu selalu memberikan ketenangan dan kedamaian. Makanya bersyukur kita bisa menyembah Tuhan yang memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ini salah satu bagian daripada bagaimana kita menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan di situasi-situasi yang terkadang tidak tenang. Makanya kita katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, jadi kedekatan kita dengan Tuhan akan memberikan kita ketenangan dalam hidup ini. Ya, puji Tuhan. Saudara siap untuk dengar firman Tuhan ya? Siap, haleluya. Puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar yang satu tema, saatnya ganti ukuran. Ya, saatnya ganti ukuran. Tema ini sangat menarik waktu saya baca, renungkan, waktu senior pastor kita kasih itu bagi kami. Kemudian saya mulai baca dan renungkan, saatnya ganti ukuran. Saya mulai renung-renung, sejak saya dari kecil sampai hari ini ada banyak hal yang berubah gitu. Ya, ada banyak hal yang berubah. Jadi dari sejak kecil saya merenung betul juga ya. Kehidupan setiap manusia yang bertumbuh secara normal itu pasti mengalami sebuah perubahan. Ya, anak kecil, bayi, ya dia minum pakai dot. Betul? Pakai dot, betul? Kira-kira usia 40 tahun masih pakai dot normal enggak? Jadi kalau dia usia 40 tahun tapi masih pakai dot, berarti badannya bertumbuh, fisiknya bertumbuh, tapi ada kelainan dalam kehidupan orang itu. Perjalanan kekristenan, orang percaya seharusnya sejak kita lahir baru sampai kita saat ini. Saya nggak tahu, setiap kita macam-macam cara Tuhan membawa kita untuk lahir baru. Ada usia belasan tahun sudah lahir baru. Ada yang 25 tahun baru dijamah Tuhan kemudian lahir baru. Ada yang sudah mau uzur 70 atau 69 tahun. Baru Tuhan jamah kemudian lahir baru. Bahkan ada yang mungkin sudah mau bau tanah begitu ya. 80 tahun ada di rumah sakit. Tinggal pakai oksigen, karena saking dia keras kepala, keras hati, nggak mau terima Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan jamah dia. Dan usia 40 tahun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya bahwa di usia seperti ini dia bisa terima Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan. Bayangkan kalau dia dipanggil Tuhan, nggak kenal Tuhan, kemana kehidupannya? Jadi ini penting sekali bahwa ternyata pertumbuhan setiap manusia atau setiap orang percaya harus kelihatan progresifnya dari dia bertobat sampai dia sekarang. Bilang sebelah kiri kanan, kamu mesti bertumbuh kerohaniannya. Amin. Sebab kalau dia sudah usia dewasa 40 tahun, diajak berdoa aja, ayo kamu berdoa makan. Udah deh kamu aja.
Padahal sudah 45 tahun atau 40 tahun. Sedangkan ada anak sekolah minggu usia baru 6-7 tahun, doanya keren. Begitu. Masih usia sekolah minggu tapi urapan dan kuasanya luar biasa. Doanya begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami sebuah pertumbuhan. Bilang lagi sebelah kiri kanan kamu sudah dewasa belum? Betul? Saya masih ingat waktu saya mulai bertumbuh secara rohani, fisiknya udah oke. Lahir di dunia ini masih dalam kandungan udah Kristen. Karena orang tua saya Kristen, jadi masih di kandungan belum lahir, saya sudah Kristen. Tapi waktu lahir nggak kenal pribadi Yesus. Saya usia belasan tahun, 18-19 tahun. Baru ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian saya diajar bagaimana kenal Tuhan. Saya ngalamin lawatan Tuhan. Dan saya mulai belajar tentang bagaimana cara berdoa. Nah, orang yang mau bertumbuh harus mau belajar gitu. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan belajar untuk semakin baik seharusnya. Sebab di sekeliling kita itu ada banyak sekali pertumbuhan dan perubahan hari-hari ini. Baik itu perubahan yang baik dan pertumbuhan yang tidak baik. Terjadi hari-hari di sekeliling kita. Belajar untuk berdoa. Pendetanya bilang, kamu nanti berdoa ya. Berdoa untuk doa pembukaan. Keringat dingin saya. Doa pembukaan nih belum pernah berdoa. Saya ngomong sama Pak Pendeta jangan sekarang. Nanti minggu depan. Oke, diganti yang lain. Jadi setelah selesai persekutuan saya tanya gimana cara berdoa. Kaget pendetanya, kamu baru lahir baru? Iya baru lahir baru. Udah kamu tulis aja. Jadi saya berdoa ditulis. Jadi waktu persekutuan mari kita berdoa, mereka semua pada tutup mata, saya buka mata. Saya mau belajar, saya berusaha keras untuk bagaimana melewati masa itu supaya saya bisa menang di area itu. Kemudian saya baca. Hari pertama itu breakthrough. Yes, saya bisa. Dan teman-teman bilang, selamat Anda sudah bisa berdoa. Senang sekali waktu mereka bilang sudah bisa berdoa. Minggu depan dikasih lagi, kamu nanti ntar doa firman Tuhan minggu depan. Saya tulis lagi. Doa firman Tuhan. 3 bulan saudara begitu terus dikasih tanggung jawab. Setelah lewat 3 bulan, nggak ada lagi pakai catatan. Setiap malam saya menangis di bawah kaki Tuhan, ya Tuhan, anugerah-Mu dan keberanian-Mu turun menjamah bibir lidah mulutku Tuhan. Sekarang nggak pakai catatan lagi. Ayo kamu berdoa, mari kita berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus mengalir di sana. Menjamah bibir mulut saya. Kemudian kata-kata firman Tuhan, kata-kata doa itu keluar bagaikan aliran air yang mengalir. Karena Tuhan tahu hati pikiran kita mau diisi seperti apa. Waktu hati saya dan pikiran kita minta Tuhan isi dan penuhi pikiran hati saya seperti yang Engkau mau. Maka Tuhan akan datang seperti apa yang Anda minta. Waktu kita minta Tuhan penuhi hati dan pikiran saya. Perlebar ukuran kerohanian saya. Ganti ukuran saya Tuhan. Yang dari tadi bayi rohani, saya gak mau jadi bayi rohani. Saya mau jadi dewasa rohani. Tadinya untuk mendoakan orang lain gak berani. Tetapi karena kita minta Tuhan perlengkapi dan penuhi kapasitas saya. Supaya bisa saya naik level. Tadinya berdoa buat diri sendiri. Sekarang berdoa buat orang lain. Dan pada saat itu Tuhan kasih mula-mula yang begitu luar biasa. Sehingga kami bentuk satu tim. Untuk bagaimana supaya kita bisa berdoa di rumah sakit-rumah sakit. Jadi pelajar-pelajar itu bergerak untuk berdoa buat rumah sakit. Yang pimpin saya, yang baru lahir baru. Karena apa? Karena mau bertumbuh saudara.
Sebab pertumbuhan itu harus terjadi dalam hidupan saya dan saudara. Amin. Berapa banyak saudara yang suka berdoa, angkat tangan, yang suka berdoa. Yang lain suka apa? Seharusnya salah satu tanda orang dewasa rohani itu di doanya, saudara. Amin. Mesti belajar di sana. Yang belum berani berdoa, saya tunggu saudara di setiap sebulan sekali ada di Strongman. Belajar di sana untuk berdoa. Ada beberapa teman kita yang saya dorong mereka untuk belajar berdoa. Dan sekarang mereka, wow, luar biasa sekarang. Ya, mesti kita, pertumbuhan kita harus ada progresifnya. Ya, sekalipun mungkin belum sekencang yang apa kita harapkan, paling tidak sudah ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi. Right. Sekarang kita lihat saudara dalam Tuhan. Ternyata sejak awal Tuhan itu selalu menyediakan persediaan buat setiap orang yang percaya kepadanya hal yang besar. Katakan amin. Jadi sejak awal sebelum Tuhan menciptakan saya dan saudara, ternyata Tuhan itu sediakan hal yang besar buat saya dan saudara. Ukuran yang dia berikan buat kita bukan ukuran kecil. Dia selalu sediakan ukuran yang besar. Coba lihat kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Alkitab katakan di sana, Tuhan bicara di sana kepada manusia pertama. Ya, sebelum dia menciptakan manusia pertama, di sana dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan. Ini keren, saya suka itu nih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul saudara? Supaya mereka berkuasa. Saya suka kata berkuasa ini. Jadi ini merupakan sebuah otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi Tuhan sudah persiapkan. Maka dia katakan berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Burung-burung di udara. Dan atas segala ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu selalu, sebelum dia jadikan, dia udah punya gambaran besar bahwa hey, saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Amin. Dan dia mau, bukan saya dan saudara yang mau. Tuhan punya kemauan yang besar. Supaya kita menjadi orang-orang yang besar. Serupa dan segambar dengan siapa? Jadi dia kasih kita gambarnya itu besar. Jadi ukurannya itu bukan ukuran kecil. Saya mulai teringat apa yang dikatakan oleh kitab Perjanjian Baru. Yesus berikan identitas kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dan terang apa saudara? Lihat ukuran Tuhan selalu besar. Amin saudara. Tapi manusia yang terkadang bikin yang besar itu jadi kecil. Tidak sedikit kita jumpai orang bilang begini, mana mungkin saya jadi orang besar. Keluarga saya, keluarga kecil. Kami keturunan orang kecil. Kami tinggal di gang-gang kecil. Ada di rumah-rumah yang kecil. Di lorong-lorong kecil. Seperti lilin-lilin kecil. Bahkan hanya sebesar tai upil. Hey, enggak lagi, Alkitab katakan Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi jangan kecilkan Tuhan itu. Anda harus perbesar dia di dalam hati dan pikiranmu. Maka dia akan muncul dengan cara Tuhan untuk membuat engkau dari ukuran kecil akan naik kepada ukuran besar. Amin. Pak, nggak mungkin. Saya bisa jadi top leader. Saya orang kecil. Saya mau kasih tahu, selagi pikiran Anda berkata kecil, jadi kecil untuk selamanya apa yang Anda pikirkan. Oh iya, berapa puluh tahun silam, waktu itu masih SMA mungkin, ada kumpulan geng kami, suka saling tukar, mimpi kamu mau jadi apa? Mimpi kamu jadi apa? Semua udah ngomong tinggal saya.
Kamu mimpinya mau jadi apa? Saya bilang, saya punya mimpi kepingin keliling-keliling dunia. Waduh, semua itu tertawa sambil ngenyek. Ngenyek, tahu ngenyek? Oh, keluarga begitu, masa bisa keliling dunia? Saya bilang kita akan buktikan. 25 tahun akan datang, kita akan lihat siapa yang bisa keliling. Anda atau saya. Benar saudara, beberapa belas tahun kemudian, saya kembali ke tempat saya, ke teman-teman saya, ketemu, reuni gitu. Saudara, mereka nggak pergi kemana-mana. Di tempat, muka hancur, udah tato di mana-mana. Baunya bau nggak enak banget. Bahkan ada yang masuk keluar penjara, ada yang belum bebas penjara. Saya mulai dapat kesimpulan. Ukuran kita akan berubah tergantung cara kita berpikir dan cara kita memperbesar hati kita di hadirat Tuhan. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, lihat saudara kasih dalam Tuhan. Satu contoh di Alkitab Kejadian 15 ayat yang kelima. Apa yang dikatakan oleh kitab Kejadian lewat Abram. Itu bapak orang beriman. Alkitab katakan begini, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Lihat saudara, Tuhan lagi datang kepada Abram dan berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti, apa saudara? Keturunanmu. Ayat yang ke-6 saya suka. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan yang berfirman kepadanya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Jadi lihat di sini saudara kesalam Tuhan, waktu Abraham ada di Ur Kasdim, Abraham dan keluarganya, mereka adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan, mereka penyembah berhala. Mereka orang-orang jauh dari Tuhan. Kemudian Tuhan panggil Abraham, Bram, keluar sini. Follow me. Kurang lebih begitu. Abraham ikut. Kemudian Tuhan bilang, nih lu lihat tuh apa yang ada di atas sana. Kemudian Tuhan bilang, hitung sebanyak Anda mau, hitung sebanyak Anda. Mau hitung aja. Kini Abraham mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh banyak banget, saya mulai berpikir Abraham mau kayak hitung satu-satu. Saking dia udah capeknya hitung, mungkin berhenti dulu. Dan Alkitab katakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Pertanyaan saya, apakah Abraham sudah langsung mendapat keturunan? Belum. Dalam arti bahwa Tuhan sementara membawa dia dari tadinya orang yang gelap, dia mau bawa dia kepada tempat yang berbeda, tempat yang baru, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Terkadang kita mau pindah ukuran kita, mau ganti ukuran kita, tapi pakai cara kita. Sehingga kita gak nyampe-nyampe cara kita. Tapi kalau pakai cara Tuhan, itu pasti nyampe kepada tujuan ilahinya Tuhan. Hari itu Abraham belum dapat apa-apa. Mungkin di antara saudara punya cita-cita besar, gak apa-apa. Bermimpi besar setinggi langit gak apa-apa. Nyasar sedikit pasti nyangkut di bintang-bintang sana. Betul saudara? Daripada sama sekali gak bermimpi. Ada orang bilang, Pak saya bermimpi buat anak saya untuk jadi Perdana Menteri. Tapi kalaupun gak jadi Perdana Menteri, mungkin suatu waktu jadi menteri. Nyangkut sedikit jadi menteri. Daripada gak ada cita-cita sama sekali. Pertanyaan saya, apa jadi mimpi Bapak Ibu hari-hari ini? Maukah kita mau ganti ukuran kita? Atau bilang, udah saya di sini aja pastor. Udah enak di sini. Dengarkan, gereja kita akan dibawa Tuhan terus akan ekspansi lebih besar. Jadi seiring gereja kita akan diekspansi oleh Tuhan untuk lebih besar, Bapak Ibu juga harus membuat kapasitas hati dan pikiran saudara akan semakin besar. Amin, sedang dalam Tuhan.
Doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan dipakai Tuhan. Semua jemaat Tuhan hadir di tempat ini untuk menjadi orang-orang yang besar. Amin. Yang punya usaha kecil, mimpilah akan punya usaha yang lebih besar lagi. Amin saudara. Yang punya toko kecil hari ini jangan khawatir. Taruhkan iman dan pengharapan Anda kepada Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bekerja keraslah, minta hikmah dari Allah. Saya percaya 10 tahun akan datang. Usahamu tidak sama lagi. Tapi Tuhan sudah buat lebih besar. Amin. Restoran saudara saat ini mungkin masih kecil, jangan takut. Usaha lebih bagus, inovasi lebih baik, buat makanan yang luar biasa. Saya percaya 10 tahun akan datang, restoranmu tidak sama lagi. Sudah ada punya restoran yang banyak. Amennya kecil. Yang amin pasti akan jadi, yang amin gak akan jadi. Hei, Abraham seperti itu. Abraham mempercayai apa kata firman Tuhan akan terjadi dalam hidupannya. Hei, beberapa tahun kemudian Allah menggenapi apa yang dipercayai oleh Abraham. Karena dia mempercayai apa kata firman Tuhan. Waktu Anda percaya kepada firman Allah akan terjadi dalam hidupan saudara. Karena waktu saudara percaya dengan iman saudara, saraf-saraf saudara yang berkata yes. Engkau akan menjadi orang yang besar. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Engkau akan dibawa Tuhan menjadi sukses dan berhasil. Tergantung iman saudara. Percayakah saudara kepada apa yang dikatakan firman Tuhan? Abraham mempercayai, makanya Tuhan memperhitungkan apa yang dia lihat itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, pastor, hari ini saya masih ngontrak. Saya bilang jangan khawatir. Asal engkau punya hati dan pikiran sama seperti Kristus dan bekerja keras dan lebih cerdas, saya percaya. Suatu waktu engkau tidak kontrak lagi. Engkau akan punya tempat yang lebih besar. Betul saudara, saya juga pernah ada di situ. Pindah sana, pindah sini, kayak suku Meonim aja. Pernah lihat, pernah pelajari suku Meonim. Suku Meonim itu pindah-pindah. Di mana ada mata air dia pindah lagi. Di mana ada mata air, habis mata air dia pindah lagi. Seperti itu, saya pernah dibawa Tuhan di ada area itu. Ternyata dengan cara itu Tuhan mau bawa saya untuk latih saya. Untuk betul-betul menaruh hati dan pikiran saya kepada Tuhan yang panggil saya untuk melayani Tuhan. Dan sekarang oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, nggak ngontrak lagi. Udah punya sendiri saudara. Yang hebatnya udah punya sendiri, nggak ada utang lagi. Nah, itu lebih keren lagi saudara. Amin saudara. Bukan karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Bukan. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang punya langit dan bumi serta isinya. Amin. Dan saya percaya apa dikatakan firman Tuhan. Melebihi dari semua apa yang dikatakan orang. Jangan percaya apa kata orang terhadap Anda. Tapi percaya apa kata firman tentang hidup saudara. Karena untuk merubah ukuran saudara, size saudara, itu tergantung saya dan saudara. Mau pindah atau enggak tergantung kita. Tapi waktu kita mau pindah, Tuhan akan bergerak dengan apa yang Tuhan mau. Saya bikin quote di sini seperti ini. Memiliki ukuran pikiran yang besar akan menentukan dan melahirkan masa depan yang besar. Sekali lagi saya ulangi quote saya. Memiliki ukuran dan pikiran yang besar akan menentukan dan melahirkan masa depan yang besar. Dan saya percaya itu gereja kita akan dibawa Tuhan untuk lebih besar lagi. Amin. Karena tergantung pemimpin kita punya visi yang besar saudara. Bukan cuma kota ini tapi bangsa-bangsa dia punya visi. Memberkati bangsa-bangsa, memberkati Indonesia. Dan saya percaya kita juga akan kecipratan visi yang besar dari senior pastor kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Dan kita sedang melihat akan terjadi itu di gereja saya dan saudara. Makanya cintailah gereja ini. Amin. Nah, tanda orang yang mencintai gereja ini adalah orang mau terlibat di gereja ini. Tanda orang yang mencintai gereja ini dia mau ambil andil di gereja ini. Kita bukan cuma datang dan duduk diam dengar firman Tuhan, kasih kolekta perpuluhan dan pulang, tidak. Tapi adakah di hati saudara berkata, apa yang saya mesti buat dengan gereja ini yang Tuhan sedang pakai untuk memberkati bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kami lihat setiap umat Tuhan yang duduk di malam ini,
akan datang kepada gembala-gembala yang ada, pastor, apa yang saya harus lakukan untuk gereja ini? Apa yang bisa kami buat sesuatu untuk gereja ini? Ada banyak pekerjaan di gereja ini, saudara. Ada hal-hal yang besar yang sedang akan dikerjakan di gereja ini. Saudara siap? Dan yang kedua, saudara, quote yang saya buat adalah memiliki ukuran hati yang besar akan menampung berkat Tuhan yang besar. Sekali lagi saya katakan, memiliki ukuran hati yang besar akan menampung berkat Tuhan yang... Berapa banyak di antara saudara yang mau menampung berkat Tuhan yang besar? Perlebar hati dan pikiran saudara. Taruh itu di tangan Tuhan yang kuat, yang mempunyai langit dan bumi serta si menciptakan saya dan saudara. Bahkan Alkitab katakan akan memberkati saya dan saudara. 4 keturunan, bahkan beribu-ribu keturunan akan digenapi lewat kehidupan saya dan saudara. Bukan orang lain. Tuhan katakan kepada setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Amin. Wah, haleluya. Boleh minum ya? Iya, kalian duduk nonton saya ngomong melulu. Gantian. Enggak, saya mau kasih ilustrasi. Bapak Ibu, kalau ini tempat saudara, ini hati saudara. Saudara mau gelas ini? Mau penuh gelas ini? Nih, ya saya kasih contoh aja. Mungkin ini hati saudara, Tuhan, saya mau diberkati Tuhan, tapi sebesar ini yang saudara punya. Saya isi ya. Masih bisa diisi nggak? Udah penuh. Mau ditambahin lagi bisa nggak? Bisa. Tapi itu tumpah, betul? Ada banyak orang percaya, mau lihat yang besar, mau pindah ke ukuran besar, tapi pakai ukuran yang kecil. Dia masih pakai ukuran yang lama, dulu mah seperti ini. Mama papa saya mah dulu begini. Kakek nenek saya dulu bilang begini. Ya itu kakek nenek lu. Sekarang zaman udah berubah. Mesti dirubah, betul? Kalau saya nggak mau berhenti di ukuran ini. Saya mau ukuran yang lebih besar. Amin. Yang mau ukuran besar katakan amin. Saya mau pakai ini. Yang mau besar, mau lihat yang besar, masa depan yang besar, usaha yang besar, keluarga diberkati, pekerjaan diberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hei, Tuhan saya dan Tuhan saudara itu sangat amat besar. Amin. Jadi siapkan hati dan pikiran saya yang besar, maka tampungannya juga akan besar. Amin. Sebab Alkitab katakan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Seperti hukum tabur tuai, apa yang Anda tabur itu akan tuai. Waktu saudara mau besar tapi pakai ukuran yang mana tadi? Yang kecil ini. Ya cuman berhenti di sini ukuran kamu. Kita mau besar tapi ukurannya pakai ukuran kecil, berhenti di situ udah. Mau ubek-ubek, mau muter-muter, cuma sampai sekarang apa kapasitas hati dan pikiran Anda cuma ditaruh di sini. Dia tidak akan melebar. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, tapi kalau saudara punya ukuran yang lebih besar. Makanya Markus pasal yang keempat, ini Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Markus 4 ayat 24 katakan begini. Lalu Yesus berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat hal yang besar, kita mesti nabur yang lebih besar. Anda mau lihat yang besar tapi naburnya kecil. Nggak bisa, saudara. Amin. Amin. Yang mau menabur yang besar, angkat tangan yang mau nabur yang besar. Saya kepingin lihat, Anda berani nggak malam ini dengan iman yang besar? Amin. Hei, Tuhan kita bicara malam ini buat saya dan saudara. Kalau kita ingin lihat hal yang besar terjadi, jangan pernah takut menabur hal yang besar. Saya masih ingat waktu saya belajar untuk bagaimana menabur buat pekerjaan Tuhan. Hasil dari pertama pekerjaan saya mesti serahkan kepada Tuhan.
Wah itu nggak enak banget, sakit di sini. Bukan sakit di dompetnya nggak sakit, tapi sakitnya di sini. Karena apa? Yang kita punya, yang kita dapatkan, itu gaji pertama dari pekerjaan saya mesti investasi buat pekerjaan Tuhan. Waktu saya mau kasih seminggu, mau kasih itu ada pemikiran di hati saya, kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya. Ditambahin sama setan kurang ngajar brengsek. You kasih, kamu makan apa? You kasih, kamu makan apa? Iya juga ya. Nah lihat, kita kalau sudah nekat mau ngasih tapi dikasih kesempatan buat setan untuk mikir lagi, saudara, kasih nggak ya, kasih nggak ya? Tambah digosok sama suara setan. Lu nanti kasih lu jadi gembel lu katanya. Nggak bisa makan lu minta-minta nanti. Saya bilang, hei suara setan dengar, keluar. Saya memutuskan, kemudian saya datang dan hati saya serahkan kepada hamba Tuhan. Sakitnya di mana? Bukan di dompet, di sini. Tuhan, hasil pekerjaan saya Tuhan. Tapi sudah nekat nih, hati memang sudah bulat enggak. Lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Hasil dari pertama apa yang kerjakan, benih sulung taruh. Waktu saya kasih, bang! Saudara tidurnya pulas sampai bangun pagi kesiangan saudara. Tapi sebelumnya uring-uringan, aduh ngasih gak ya, aduh ngasih gak ya. Tapi kalau kita melakukan kehendak firman Tuhan, Tuhan akan datang memberikan ketentraman dalam hati dan jiwamu. Karena Alkitab katakan apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Dan sejak itu saudara kasih dalam Tuhan bawa next level naik terus saudara. Saya bebas dari hal itu. Orang kalau merdeka, itu akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupannya. Karena sesuatu yang sinkron pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu yang suka pakai gadget, tiba-tiba kuota saudara habis. Internet saudara nggak bisa digunakan lagi. Zaman sekarang aduh nggak ada internet. Pusing 7 keliling kita. Betul? Apalagi anak muda yang hidupnya di gadget. Karena sekarang memang semua kehidupan kan ada di gadget sekarang. Mau apa aja ada di situ. Mau cari makan, mau beli makan, semua ada di situ. Coba tiba-tiba nggak ada signal. Jangankan sehari, 1 jam aja. Waduh, kita kan uring-uringan kan. Kok signalnya nggak ada ya, kok signalnya nggak ada ya. Baru signal aja udah uring-uringan. Tapi saya mau kasih tahu. Kita mulai cari kan, cari apa? Cari di mana ada wifi. Tadi Starbucks kah, tadi restoran. Yang kita tanya apa? Mbak, lagi tunggu makanan. Ada wifi enggak? Free. Kemudian kita mulai synchronize kan. Synchronize, Mbak, passwordnya apa Mbak? Password. Saung kuring. Apa? Saung kuring. Apa kuring? Kuring, enggak dapat. Kenapa? Salah masukin password tidak akan synchronize. Tapi kalau pas passwordnya dia akan synchronize. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Selagi hidup hati saya dan pikiran saya nggak sinkron dengan Tuhan, Anda tidak akan dapat yang Tuhan janjikan. Tapi kalau hati dan pikiran saya saudara synchronize, dia akan bawa kita dari yang kecil akan menjadi lebih besar. Amin. Next bro. Lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk dapatkan janji Tuhan yang besar? Saya akan buktikan bersaudara. Abraham adalah bapak segala bangsa. Dan ternyata berkatnya, ekspansinya bukan cuma bapaknya yang dapat. Ternyata Alkitab katakan yang ekspansi dari semua sinkronis sama seperti yang menciptakan. Itu akan turun kepada anak cucunya. Jadi ternyata kalau kita ingin lihat anak cucu kita bisa ekspansi seperti kita mesti lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dan Abraham berhasil memuridkan anak-anaknya supaya bisa ekspansi. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat janji Tuhan yang besar? Next.
Kejadian 26 ayatnya yang kelima. Karena Abram telah mendengar firman Tuhan dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Next. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat saudara. Karena Abram melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ternyata bagaimana cara untuk mendapatkan, tadi sudah katakan, pikiran kita mesti sinkronis seperti yang Tuhan mau. Kalau nggak sinkronis, kita nggak temukan. Dan bagaimana supaya bisa sinkronis passwordnya Tuhan itu bisa menguasai hati dan pikiran saya. Paulus menjelaskan, kita Filipi pasal 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara. Dia bicara kepada saudara-saudara. Kalau Anda ingin sinkronis dengan Tuhan dan melihat bagaimana Allah membuat ekspansi lebih besar ukuran kita yang kita mau, ini yang Tuhan katakan. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa kata firman Tuhan? Pikirkanlah. Bukan salah satu dari itu. Pikirkanlah semuanya. Jadi ini ada level saudara. Level pertama akhirnya saudara-saudara. Semua yang apa saudara? Jadi pikiran kita mesti sinkronis sama seperti Bapa kita yang maha besar, maha benar itu. Sehingga semua yang baik, semua yang luar biasa itu akan memerintah dalam hati dan saya. Hati dan pikiran saudara. Yang kedua, semua yang mulia. Coba bilang sebelah kiri kanan. Hari-hari ini yang kamu pikirkan yang benar atau yang salah? Kasih tahu. Kasih tahu dulu. Sebab nggak mungkin kita akan sinkronis dengan Tuhan kalau yang kita pikirkan tidak sama seperti yang Tuhan pikirkan. Tidak akan terjadi. Makanya ada orang Kristen sudah lama ikut Tuhan tapi bantut melulu. Nabrak sini, nabrak sana. Hidupnya nggak bahagia, merana bahkan melarat. Apakah Anda pernah jumpa seperti itu? Saya beberapa kali ketemu seperti itu. Pak udah berapa lama ikut Tuhan? Udah puluhan tahun Pak. Tapi hidup saya seperti ini. Saya bilang ada sesuatu yang salah dalam hidup Bapak ini. Saya mulai gali sedikit-sedikit. Bapak suka renung firman Tuhan siang dan malam? Enggak Pak. Apa yang Bapak renungkan? Masalah hidup saya. Makanya Pak, karena Bapak merenungkan masalah Bapak ya sepanjang masa, sepanjang perjalanan Ibu, Bapak akan menjadi masalah. Tapi coba dipikirkan adalah yang tadi Alkitab katakan, semua yang benar. Amin saudara. Sebab kebenaran yang akan membersihkan hati dan pikiran saya. Karakter yang tidak benar akan dibersihkan oleh Tuhan dalam pikiran hati saya dan saudara. Pertanyaan saya, apakah benar kita memikirkan hal yang benar hari-hari ini? Atau sebaliknya yang kita pikirkan adalah hal yang najis. Tidak sedikit orang-orang masuk dalam lembaga permasyarakat di penjara di sana karena apa? Pikiran mereka bukan yang benar. Yang di pikiran mereka apa yang najis, apa yang tidak suci. Ada di pikiran mereka. Sehingga terjadi pemerkosaan kan. Terjadi pembunuhan kan. Kenapa? Karena pikiran mereka dinajiskan oleh orang itu sendiri. Karena apa? Kasih celah, kasih kesempatan. Sehingga dia nggak bisa ekspansi, nggak bisa buat hal yang besar. Karena apa? Nggak sinkronis sama yang empunya. Tapi kalau itu sinkronis, Tuhan bersihkan pikiran hati saya dan saudara. Maka di situ Tuhan akan pakai pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Amin. Semua yang mulia, semua yang adil. Wah, semua yang adil. Kita kalau ini bahas ini punya khotbah sendiri ini. Sampai pagi kita kalau bahas ini. Cuman saya kasih gambaran aja bahwa untuk sinkronis dengan Tuhan, pikiran kita mesti selaras dan ya ini passwordnya Tuhan ini dia pakai password ini. Ini yang ada di pikiran Abram. Nah lihat saudara, next. Jadi kita lihat situ bahwa Kejadian 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 jelas di sana dikatakan. 2 kalinya berseru malaikat dari langit kepada
Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan yang bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Next. Maka Tuhan memberkati engkau dengan apa? Melimpah-limpah. Sama-sama katakan melimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti apa? Bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki. Apa saudara? Bukan pedalaman-pedalaman. Lihat, menduduki apa? Kota-kota musuh. Lihat saudara. Anda dan saya punya pikiran Kristus. Pikiran saudara benar. Tuhan akan bawa kita menduduki. Artinya menduduki itu menguasai kota itu. Amin saudara. Menguasai dunia marketplace saudara. Menguasai tempat di mana Anda bekerja. Anda kalau punya pikiran ini bukan cuma sekedar Tuhan memberkati. Tapi ada kuasa dan otoritas Allah mengalir memenuhi hidup saya dan saudara. Amin. Sehingga kita bangun pagi kita punya keyakinan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini hari diberkati Tuhan. Hari ini hari beruntung buat saya. Jangan bangun pagi sialan. Lagi apes nih. Gimana Tuhan mau berkati? Bangun pagi bulan dia berkat. Yes, aku percaya 4 penjuru dunia berkat Tuhan mengalir lewat usaha dan pekerjaan saya. Yang sepi-sepi akan ramai demi nama Yesus. Minta kepada Tuhan. Amin saudara. Belum melakukan sesuatu karena kita mau ekspansi. Orang ekspansi itu punya selalu hal yang besar. Belum terjadi tapi kita percaya akan terjadi sesuatu di sana. Amin. Jangan pagi-pagi udah pikiran jorok aja di pikiran. Gimana cara nipu tuh orang ya? Gimana celahnya ya untuk bisa tikung dia dari sini ya? Gimana cara racunin orang itu ya? Nggak akan kemana-mana saudara. Jadi seperti apa yang Anda pikirkan. Orang yang tidak mau berubah cuma satu tujuannya, neraka. Ini ekstrim. Orang tidak mau berubah tujuannya cuma satu, tinggal tunggu mati, masuk neraka. Dan ada orang-orang yang saya temukan seperti itu. Dia nggak mau berubah. Akhir dari hidupnya dia mati karena AIDS. Saya sudah menemukan orang seperti itu. Orang tidak mau berubah. Penyakit akan hampiri orang itu. Dan kedua kematian akan datang, kematian kekal. Dan waktu dia buka mata, bang. Menderita selama-lamanya. Halo. Perubahan selalu datang dari hati dan pikiran saya dan saudara. Kalau Anda orang kasar, berubahlah. Jadilah manusia-manusia yang lembut. Mungkin Anda tidak gampar, tapi mulut saudara kasar. Berubah. Amin. Bilang sebelah kiri kanan, hey mulai malam ini berubah. Anda yang suka tipsun sana, tipsun sini berubah. Jadi hidup orang yang jujur. Anda yang suka bohong-bohong. Mau Pak, bohong kecil kan gak apa-apa. Siapa bilang namanya bohong itu bohong. Bilang sebelah kiri kanan, masih suka bohong gak? Halo? Saya bicara tentang kebenaran. Hanya orang hidup dalam jalan kebenaran akan menemukan kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Bukan kata saya. Makanya kitab katakan Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Wow, semua saya dan saudara kita menuju kepada kesempurnaan Kristus. Makanya kalau ada kebenaran di hati dan pikiranmu. Ada Tuhan di sana untuk membela perjalanan hidupmu hari-hari ini. Kalau selama ini Anda buang waktu cuman karena hal-hal yang salah dan saat ini malam ini engkau sadar betul saya salah jalannya. Rubah jalanmu saudara. Ambil tindakan profetik 128 derajat. Aku mau berubah. Atau 180 derajat berubah. Amin saudara. Sakit. Tapi ujungnya nikmat. Amin saudara.
ketemu-temunya, bukan ketemu yang lain, ketemunya ketemu Tuhan. Amin. Sakeus berubah. Sakeus seseorang yang tamak, arogan, tidak peduli dengan orang lain. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, Sakeus berubah menjadi seorang yang dermawan, penyayang dan peduli. Amin, saudara dalam Tuhan. Yang pelajar, yang mahasiswa, nilainya masih di bawah KKM. Belajar lebih giat. Anda bukan bodoh, Anda kurang belajar aja. Ambil waktu, khususkan waktu. Ambil waktu lebih banyak. Gak apa-apa, saudara tertawa-tertawa, tersinggung gak apa-apa. Artinya bahwa Anda sadar, aku salah. Lebih baik bertobat sekarang daripada nanti dipanggil Tuhan gak bertobat. Amin. Next bro. Terus. Satu lagi. Ini dia. Apa berkat yang kita dapatkan ketika kita punya pikiran dan hati yang besar sesuai dengan firman Tuhan. Kejadian 12 ayat yang ke-12 sampai 13 berkata begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ishak itu adalah anak dari siapa? Abraham. Lihat saudara. Bapaknya hati dan pikirannya sama seperti Tuhan. Anaknya juga ngikut teladan babenya. Lihat saudara. Orang kalau punya hati dan pikiran sama, sinkronis seperti sang pencipta. Anaknya, cucunya akan nikmati itu. Maka menaburlah Ishak anak Abraham di tanah itu, di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati siapa? Tuhan. Bukan cuma sekedar berhenti situ. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian lama kian apa? Sehingga ia menjadi sangat amat apa saudara? Kaya. Wow, haleluya. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Sinkroniskan hati dan pikiran saudara seperti sang pencipta. Maka dia akan menghampiri malam ini dalam hati dan pikiran saudara. Alkitab katakan waktu Ishak menabur gak tunggu waktu. Tahun itu. Saya mau ingkari saudara. Jangan tunggu waktu untuk investasi buat kerajaan Allah. Hari ini kalau Tuhan katakan saya mau invest buat kerajaan Allah. Ambil keputusan yang bulat malam ini. Kalau Anda ingin lihat apa yang difirmankan malam menjadi kenyataan. Lakukan itu, jangan tunggu waktu. Ambil tindakan profetik. Saya mau lakukan sesuatu. Ishak ambil profetik, tindakan profetik. Dia menabur di sana. Dan Alkitab katakan bukan cuma 100 kali lipat yang dapatkan. Kian hari, kian kaya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 4 keturunan. Dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang untuk ganti ukuran saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunduk kepala sebentar. Kita mau datang hampiri Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, bahkan yang sedang berbicara dalam kehidupan saudara malam ini. Bapak hamba berhenti berbicara malam ini. Hamba merasakan ada kuasa Tuhan yang besar sedang dilepaskan di tengah-tengah kumpulan orang percaya malam ini. Dan Engkau sedang bicara dan koreksi hati kami. Dengan jujur kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mau rubah hidup kami mau ganti ukuran kami, gak mau pakai ukuran yang kecil, kami gak mau pakai ukuran nama, kami mau berubah malam ini. Berapa banyak dan terus saudara malam ini mengambil keputusan mau berubah di hadapan Tuhan. Mulai malam ini seterusnya ingin lihat hidupmu lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya kepingin tahu berapa banyak dan terus saudara yang mau ambil komitmen untuk melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan malam ini. Engkau cukup lambaikan tanganmu dengan imanmu di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Anda butuhkan dan mau malam ini. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Dia sedang bicara buat saudara. Jangan tunggu waktu saudara. Karena waktu Tuhan akan terus bergerak. Tapi barang siapa yang meresponi kebenaran firman Tuhan dan hati yang besar dan terbuka untuk Tuhan bekerja. Roh Kudus tantang malam ini. Berapa banyak dan terus saudara mau ambil keputusan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Yes. Thank you Lord. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam ini. Khusus tangan-tangan yang terangkat. Saya mau tantang saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yes. Uraba kata kaya shikiti kiara. Audio